Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sama-sama doakan beliau, Allah kasih sehat panjang umur dan juga senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Jami Nurul Iman dan juga seluruh hadirin jamaah yang udah istiqomah melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum pelajaran dan kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita semua, orang-orang tua kita dan seluruh para donatur yang selalu ikut andil membantu dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim, sedekah Jumat, sedekah subuh. Ya, kita sama-sama baca suratul Fatihah, kita doakan kita dan mereka semuanya rezeki yang telah dikeluarkan untuk berjalan lancarnya segala kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan ya Allah, rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, dibalas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Dan kita doakan bagi orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung di masjid kita, kita sama-sama doakan sehat panjang umur supaya bisa bareng-bareng dan bisa bergabung dengan kita di masjid bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluhal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita sama-sama dengar mau'izatul hasanah, pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, yaitu melanjutkan materi mengenai tata cara sholat menurut mazhab Syafi'i, ya part 2 ya. Jadi silahkan nanti barangkali terakhir kalau ada yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya. Dengan segala hormat kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Rizki Mansur, dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah min husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tetap semangat. Subuh-subuh udah bangun 4.25 subuh, makin mundur tapi tetap semangat, jadi pejuang-pejuang subuh. Yang terpenting kita istiqomah terus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya. Dan tak henti-hentinya terus mengajak kita kepada kebaikan, ajak saudara-saudara semua handai tolan untuk baik itu berjamaahnya, ta'limnya, dalam arti memakmurkan Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bitaufik wal inayah wal ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin ikhwan ala izza rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini melanjutkan materi kita, yaitu
bagaimana kita kaifiatus sholat, tata cara sholat. Waktu itu saya membahas yaitu bagian pertama tentang tata cara sholat, yaitu baik yang munfarid maupun secara berjamaah, namun tata caranya. Nah, sudah selesai saat itu walaupun materi cukup panjang, dan karena ini adalah materi yang pokok buat kita sehari-hari dipakai, gitu, sehari-hari dipakai. Jadi oleh karena itu saya berharap pada kesempatan yang bagian kedua ini disimak dengan baik, karena ini ada berhubungan dengan syarat sahnya sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, dan bagaimana tata cara sholat yang bagian dua ini lebih banyak, yaitu tentang di dalam sholat berjamaah. Jadi hadirin, di dalam sholat berjamaah itu tidak sekonyong-konyong orang itu masuk langsung sholat berjamaah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i maupun di dalam mazhab yang lain juga sama, ada mempunyai syarat yaitu surutul jamaah. Bahkan sebelum itu dimulai berjamaah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu bagi seorang imam. Tidak semua orang bisa jadi imam, tapi semua orang bisa jadi makmum. Saya balik sekali lagi, semua orang boleh jadi makmum, tapi tidak semua orang boleh jadi imam. Semua orang boleh jadi rakyat, tapi enggak semua orang boleh jadi presiden, begitu. Karena ada syarat-syarat verifikasi, kualifikasi. Di presiden aja ada tes and propernya, KPU-nya dan lain-lain. Di dalam sholat juga begitu, jangan mentang-mentang lu paling tua terus lu main maju aja, tes dulu keilmuannya dan lain-lainnya. Maka ahaqqu bil imamah, maka hak seseorang itu menjadi imam. Kalau kita bicara secara panjangnya ada 14, bahkan dalam kitab lain ada 17. Simpelnya begini, kalau seseorang ingin sholat berjamaah, siapa yang paling berhak jadi imam? Ahaqqu bil imamah, yang paling utama, yang paling dulu di antara satu kaum adalah afqahuhum, yaitu yang paling paham di dalam masalah agama, yang paling faqih. Baru yang kedua qura, orang yang pandai membaca Al-Quran, baik hafiz maupun dia yang tilawahnya bagus. Jadi kalau seorang guru kiai yang ahli fikih, walaupun hafalannya sedikit tapi paham mendalam di dalam ilmu agama, maka si qura ini kalah. Kenapa? Karena yang ahli fikih memahami di dalam konteks sholat. Kalau orang yang tahfiz, orang yang hanya hafiz di dalam mengenai paham sholat, belum tentu paham di dalam ilmu sholatnya. Ntar kalau ada permasalahan sholat, siapa yang tanggung jawab urusan bertanya? Karena tidak semua orang yang hafal Quran paham di dalam masalah agama. Maka ahli agama, fikih, kemudian qura. Jika ini qura tidak ada, maka sahibul wilayah. Siapa? Imamur rawatib. Ahlul qura, ahlul rawatib diduluin, ahlul qura. Tapi kalau si qiraat ini tidak ada, imam rawatib. Tentukan imam rawatibnya di sini. Senin siapa, Selasa siapa, Rebo siapa, Kemis siapa, begitu. Jadwalin dah, tergantung DKM. Mau ada yang di kampung saya Senin Rebo dia, Selasa Kemis dia, gitu. Jumat Sabtu, Jumat Minggu dia. Jangan Senin dia lagi, Selasa dia lagi, subuh dia lagi, sampai hafal tuh subuh. Bacaannya kalau nggak al-ataka sabihis, ya nggak? Kalau nggak watini katanya ijazul gitu. Apalagi maghrib udah hafal banget ya. Paling kuliah tuh makulhu. Iya nggak? Jangan begitu setelannya, cari orangnya juga macam-macam. Senin siapa, Rebo siapa, yang paham. Imamur rawatib. Kemudian siapa lagi di bawah imamur rawatib? Kalau imam rawatib tidak ada, maka turun ke bawah akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Tuanya bareng, mainnya bareng,
berarti aqdamuhul hijrah, yang paling dulu hijrah nih di kampung Pondok Jaya. Bareng tuanya bareng lah sebaya, ya nggak, temen main catur bareng, ngupi bareng. Bagaimana ini? Siapa yang jadi imam? Siapa diduluin? Kalau begini caranya apa? Yang paling dulu nikah. Yang paling dulu nikah. Begitu mau jadi imam, gue cek dulu, bawa semua kartu nikahnya atau buku nikah. Siapa yang paling dulu? Lah gue tahun 67. Lu tahun berapa? 72 lah, gue dulu yang maju. Tapi sama-sama di dalam paham ilmu agama, paham di dalam bacaan sholatnya misalnya, sebaya di dalam ilmunya. Terus turun lagi ke bawah, rupanya nikahnya juga sama, ya kali begitu. Turun lagi ke bawah, berarti yang diduluin adalah mereka di dalam apa, yu'khazu bil ahwat, kehati-hatian. Cek apanya? Pakaiannya. Yang satu nggak pakai pici, yang satu pakai pici, mana yang diduluin? Yang satu pakai pici, ini pakai pici, yang ini kokonya bagus, yang ini kokonya belel. Belel bahasa mana tuh? Yang ini kokonya bagus, yang ini kokonya biasa aja. Ya enggak, udah kokonya kuning di sininya. Ya enggak, bekas ikatan mulu, sarungnya ngelinting bukan BHS. Ya kan, picinya udah kuning, Haji Iming, gue tebut merek dah tuh. Udah kuning, yang satu cakep, mana wangi, minyak wanginya misik putih. Ya kan, kemana aja pegang tasbih, kokonya bagus, kita tahu track recordnya, dia yang maju. Gitu. Kebetulan belinya bareng ke Tanah Abang. Ya setelannya bareng, sarungnya mereknya sama, ya kan, cap manggis sama gajah kencing, picinya sama, kokonya juga sama, pokoknya sama. Yang mana yang diduluin? Nah berarti terakhir dan nih, yang diduluin adalah yang paling cantik istrinya. Laka begitu? Bener Pak, serius. Dalam kitab Al-Bujairumi begitu, mentok. Ya cek aja, kira-kira di antara tiga ini misalnya ada imam, siapa yang paling cakep bininya? Dia tuh paling cakep kayaknya dia, misalnya begitu. Ya berarti dia yang maju. Bener serius Bu, begini. Tiga-tiganya cakep atau tiga-tiga jelek. Yang satu pengkor, yang kedua swing, yang ketiga ya misalnya gitu kurap, berarti kan tiga-tiganya adil, jelek bareng, cantiknya juga ya sama begitu, adil. Gimana? Udah terakhir apa? Diundi, dikocok. Udah dah, daripada berantem, undi begitu. Boleh, di sweet boleh, ya kan? Home pimpah, silakan disi main begitu. Sampai selesai situ barulah mulai prosesi pengimaman untuk jadi imam. Nah, bagi yang jadi makmum ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi di dalam menjadi makmum. Singkatnya, saya simpel aja. Yang penting poin-poinnya aja yang penting. Jadi surutul jamaah fal awwalu, yang pertama syarat berjamaah adalah tawafukun najmi sholataihima fil af'ali zahirati, yaitu tawafuk, mesti berkesesuaian fi sholatihima, antara keduanya imam dan makmum di dalam perbuatan yang nampak. Jadi mesti tawafuk, berkesesuaian. Tidak boleh imam sama makmum berbeda di dalam bilangan sholat atau di dalam praktek sholatnya, mesti berkesesuaian gitu. Maksudnya gimana? Enggak boleh imamnya, terima kasih, enggak boleh imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, kagak ketemu. Gimana? Sholat jenazah pakai ruku enggak? Ya kali di sini pakai ruku. Zuhur pakai ruku sama sujud, atau apa? Yaitu mengikuti imam di khalfil khusyufi, di belakang sholat yang khusyuf, sholat gerhana.
imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat zuhur, atau sebaliknya imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat gerhana. Enggak nyetel, namanya tidak tawafukun najmi, enggak sama di dalam aturan sholatnya. Selama aturan sholat bebas sah-sah aja. Contoh, imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar, boleh? Jawab. Boleh. 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 Kenapa? Contoh, misalnya imamnya mengkodok sholat zuhur yang kemarin, sembahyang di sini, kan gitu. Habis sholat asar dia sholat zuhur, boleh Pak. Kalau selama kodok di waktu yang terlarang boleh, selama bukan dua tempat, ketika matahari terbit dan ketika matahari akan terbenam. Jadi yang dimaksud tidak boleh ba'da asar itu adalah yang sholat yang sifatnya adalah yang terikat, yaitu dengan malahu sababun, yaitu yang malaisa lahu sababun, yang tidak ada sebab padanya. Kalau sholat jenazah boleh nggak habis asar? Ya boleh, orang jenazah udah ada, boleh. Sekarang nggak ada jenazahnya, mau sholat apa? Sholat ba'diyah nggak boleh, sholat istihara tidak boleh, itu yang dimaksud. Oke? Misalnya imamnya sholat qadha zuhur, makmumnya sholat asar, boleh. Sholat zuhur berapa rakaat? Asar sesuai nggak? Sesuai. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat zuhur, boleh? Dia bingung lagi. Boleh nggak? Boleh. Sholat subuh berapa? Zuhur. Begitu imam salam, kurangnya berapa sih makmum? 2. Berarti tinggal masbuk. Sekarang kebalikan, imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat subuh. Ya dia subuhnya kesiangan. Begitu masuk, misalnya udah beres subuh nih, dia pengen berjamaah, udah beres zuhur, dia pengen berjamaah sholat subuh. Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat subuh, boleh? Dia bingung lagi. Kagak boleh. Zuhur berapa rakaat? Subuh bagaimana ketemunya? Bisa ketemunya? Tidak bisa. Pada masalah bilangan. Berarti ketika dia lihat ada orang sholat zuhur, naik tasawuf awal Allahu Akbar, kata yang makmum belakang nih mau sholat subuh. Nah kebetulan tadi habis duduk tasawuf awal, berarti kurangnya berapa si imam? 2. Dia niat subuh, boleh? Boleh, karena si imam berapa? 2. Asal yakin. Makmum berapa? 2 subuh. Bisa begitu? Sekarang yang masalah, imamnya maghrib, makmumnya isya, bisa enggak? Bisa. Asal tawafuk bisa. Kalau kebalikannya tidak bisa. Gimana nyetelnya? Ayo. Nah itu yang dimaksud dengan tawafuk. Artinya menurut mazhab Syafi'i, selama dia tawafuk berkesesuaian antara bilangan atau aturan di dalam sholatnya, boleh. Jadi kalau ada bapak sholat ba'diyah atau qobliyah, jarang, ba'diyah dicolek sama orang, maksudnya ngajakin sholat berjamaah, dicolek tuh si siapa? Si orang. Kita di belakang mesti, kita di depan mesti bagaimana? Ada orang ngajak berjamaah, kita ba'diyah. Ya, kita kan biasa nyolek, padahal nyolek itu makruh, mencolek itu hukumnya makruh. Biarin aja, kalau kita mau sembahyang nanti saya ajarin caranya. Terus gimana? Dia mau ngajak kita berjamaah, aduh bingung saya, ini saya sholat ba'diyah, dia ngajakin saya berjamaah sholat isya, gimana coba? Apa kita begini-begini? Saya pernah gitu, kita Allah kata dia begini-begini. Oh maksudnya dia jangan begitu. Nah terus bagaimana? Jangan khawatir, bapak sholat aja, sholat aja, nggak perlu niat merubah menjadi imam. Ketika yang dimaksud merubah jadi imam,
ketika sholat fardu misalnya zuhur munfarid ada orang ngajak jadi imam, maka kita berubah statusnya dari niat munfarid menjadi niat imam. Maksudnya di dalam sholatnya misalnya kita 2 rakaat 3 rakaat, masukkan di dalam hati saya niat menjadi imam, begitu. Kalau enggak kita nggak dapat pahala. Tapi kalau ba'diyah biarin aja, dia ikutin kita ya ikutin, biarin, begitu namanya ya. Oke. Kemudian yang kedua, singkat saja, itu yang pertama tadi. Yang kedua, taba'iyatuhu li imamihi bi an yata'akhkhara taharumuhu an jami'i taharumi imamihi. Mengikuti imamnya, jangan sampai mengakhirkan dari takbiratul ihram imamnya. Bahkan ditambahkan di dalam kitab yang lain, yaitu di antara mengikuti imam pada 2 perkara nggak boleh, dalam arti batal. Begini Pak, mengikuti imam atau berbarengan dengan imam ada 4 hukum. Ada 4. 1 mubah, 2 haram, 3 makruh, 4 sunnah. 1 yang boleh berbarengan dengan imam pada bacaan atau disebut dengan rukun fi'li atau sunnah fi'liyah, yang mana misalnya bareng di dalam bacaan zikiran Rabbik firli warhamni, atau ketika sujud subhana rabbiyal wa bihamdi, si imam sama makmum bareng boleh. Enggak ada aturan mesti gua duluan kata imam, tidak ada. Itu boleh. Yang kedua adalah haram, batal sholatnya. Mana? Pada 2 keadaan. Catat nih, pahamin. Kalau 2 ini berbarengan dengan imam, batal sholatnya. 1 yaitu pada takbiratul ihram, 2 yaitu pada salam. Kalau 2 ini bapak ibu bareng, hukumnya haram dan batal. Batal. Imam Allah, makmum di belakang Allahu Akbar. Salam juga begitu. Assalamualaikum. Tadi saya nggak perhatiin sih. Saya tadi pengennya nggak mau jadi imam. Saya pengen tahu di sini. Tapi sudah jadi imam ya sudah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum itu batal. Yuk praktek. Siapa yang mau praktek sama saya? Ustadz Ade, coba mohon maaf ke sini. Bapak ya, Ustadz ya. Namanya kita ngaji. Sip. Maju depan sini. Kita takbiratul ihram dulu. Kan kita tadi apa? Syaratnya mengikuti, yaitu di dalam takbiratul ihram. Ya seolah-olah Anda takbiratul ihram jadi imam. Saya makmum nih di belakang. Yuk. Ini yang batal nih, yang batal. Oke, perhatikan. Siap. Allahu Akbar. Itu namanya bareng. Dia belum beres takbir, tapi saya takbir. Itu masih batal. Batal yang kedua, parah nih, yang Allah, nah dia belum takbir. Nah, 2, 3 batal lagi. Ayo takbir. Allahu Akbar. Belum selesai sampai maksudnya apa tuh? Barnya, maka batal. Bareng lagi yang ketiga batal. Ayo siap? Deketin di sini. Allah, batal juga. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, berikan jeda sedikit antara imam dan makmum. Yuk, yang bagusnya gimana? Biarkan dulu sampai kira-kira R-nya udah hilang, baru 1, 2, 3. Ibu-ibu serius bu ngaji, emang begitu. Ulang-ulang. Ibu-ibu sih, ulang. Yuk. 1, 2, 3. Tapi jangan dihitung begitu entah sembahyang. Ini contoh, maksudnya kira-kira gitu. Biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Berarti subhanallah berapa sih? Paling 3 detik kan gitu. Yuk ulang lagi. Yuk, biar fokus nih, ayo. Ini yang bagus nih, ya. Allahu Akbar. Tuh, yang bagus. Itu yang paling pahala pertama. Yang dimaksud berbarengan dengan imam
adalah pada saat takbiratul ihram berbarengan takbiratul ihramnya imam dengan makmum itu yang dimaksud. Ini kalau kagak ngaji tadi pikir bareng batal. Kan kalau ngaji di Gramedia bukunya begitu. Ya kan hadisnya yang paling utama berbarengan dengan imam itu yang dihitung. Benar-benar dia bareng, imam bar dia bar. Bukan begitu caranya. Sekarang salam. Nah, ini yang batal nih. Yang batal dulu ya, yang batal dulu. Ayo. Imam, makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal satu. Batal yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Nah, sekarang langsung aja pada yang bagusnya gimana. Yuk. Yang makruh dulu, makruh. Makruh yaitu taslimatul ula, dia imam sudah selesai tapi atas lima tusannya imam belum salam yang kedua, maka dia udah salam yang pertama si makmum. Nih yang makruh nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sih tidak, tapi hukumnya makruh. Yang bagus gimana? Yuk. Nih yang afdol, yang benar menurut Mazhab Syafi'i. Ngaji sholat nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Biarin dulu. Baru makmum assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesimpulannya dari setiap sholat maka imam selesaikan dulu sampai pergerakan fi af'ali zohirohnya kelihatan. Kalau qauli kadang-kadang nggak kedengeran, kalau ucapan kadang kalau kupingnya budek susah juga. Contoh, yuk berdiri lagi. Nih. Sekarang tadi kan hukumnya yang haram nih, sekarang yang makruh berbarengan. Contoh di dalam perbuatan, kalau boleh kan dalam ucapan, sekarang makruh. Hukum yang berbarengan makruh. Tadi kan boleh udah berbarengan. Terus yang haram sudah, sekarang yang makruh. Yuk ruku. Ruku. Belum ya saya disebut. Oke. Ini yang makruh. Ini berbarengan tapi nggak batal tapi makruh. Yuk. Iya, ini dulu siap. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Yang imam siapa? Banyak di sini aki-aki begitu. Jangan disentil, bilangin, Kong bukan begitu cara sembahyang. Itu berbarengan tapi hukumnya makruh. Sekali lagi biar paham nih, melek, jangan ngantuk, kita tidur di rumah. Ayo lagi. Lam yalid. Ini makruh nih. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu akbar. Nah, itu berbarengan hukumnya makruh. Yang sunnah sekarang. Nah, yang sunnah kagak usah duduk aja atas. Makasih Ustaz. Ustaz Ade makasih. Nah, yang itu yang makruh. Yang sunnah apa? Yaitu hanya satu tempat berbarengan imam dan makmum, yaitu pada takmin imam wal makmum, pada lafaz amin imam dan makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, imamnya udah min, makmumnya amin, itu tidak sunnah. Yang sunnah bareng. Maka kasih jeda biasanya kalau di dalam pesantren, di dalam hadis Nabi, yaitu akibat dolin, setelah dolin tambahkan Rabbik firli. Ini contoh yang bagus sunnahnya ya. Ayo, kalau saya bilang hitung 3 berarti amin. Mesti belajar, mesti dikompak di sini, harusnya begitu. Waladdallin amin. Itu yang sunnah. Tidak imam duluan dan tidak makmum duluan. Mesti
bareng antara imamnya amin dan makmumnya amin, itu yang sunnah. Paham? Alhamdulillah, tuh dapat ilmu. Yang ketiga syarat jadi makmum adalah alla yasbaqahu bi ruknaini fi'liyaini walau ghairu tawilain. Jangan yaitu mendahului kepada imam pada dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li. Kalau mendahului pada dua rukun fi'li maka batal, atau sebaliknya wa alla yatakhallafa, dan tidak mengakhirkan pada sama bihima pada dua rukun fi'li bila uzrin, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur boleh gitu. Misalnya imamnya lelet, makmumnya duluan, atau imamnya kecepatan, makmumnya terlalu lelet, asal nggak kelewatan dua rukun fi'li maka hukumnya adalah boleh. Tapi kalau dia ada uzur, kalau tidak ada uzur hukumnya batal. Saya kasih contoh. Ustaz, ada bisa lagi deh? Ayo. Ya Allah, disuruh-suruh mulu ini. Besok gua kagak suruh ngaji lagi sini. Ya, gue suruh mulu, tapi begitu. Siap. Ini dua rukun fi'li. Tahu kan rukun sholat ada berapa? Kan ada 4, 3 deh. Rukun kolbi niat, rukun qauli perkataan seperti Al-Fatihah, rukun fi'li seperti ruku dan sujud. Yang dimaksud dua rukun fi'li adalah dua pergerakan panjang yang tadi dibilang, yaitu tawilain, dua rukun panjang. Bahkan kalau ditambah rukun pendek berarti 3 rukun fi'li. Maksudnya gimana? Saya simpelnya gini deh. Imam itu sujud yang kedua, mau sujud yang kedua, makmum masih berdiri tanpa uzur, maka itu batal. Ya. Kalau tadi kan bareng, makruh hukumnya sekalipun lambat. Kalau yang bagus gimana sih sebetulnya? Kita ikut sama imam. Yuk, lam yalid lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Kira-kira R-nya beres baru kita turun. Bangkit. Sami Allah liman hamidah. Gitu sujud. Maaf nih. Baru kita mainkan Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allah. Bangun lagi, diri. Allah Akbar. Gitu yang benar. Jadi imam sampai beres baru. Nah, yang kecepatan dua rukun fi'li lam yalid. Ini yang batal nih, pertama nih, mendahului. Ayo, tapi jarang sih terjadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dia ruku. Nah, itu sholatnya kayak bocah. Ya, assalamualaikum kabur. Wah, ada kok ngaji ya itu, yang begitu. Nah, ini sekarang berarti yang membelakangi, tapi dua rukun fi'li. Oke, langsung ruku. Ini makmum nih di belakang. Oke, ruku. Nah, dia belum bingung, mungkin dia baca iya kan abudu iya kan nasta'in. Nah, terus kan tadi 1, 2 sujud. Walatolin, bangun. Dia masih baca tuh, atau dia baca apa gitu. Mungkin dia bengong apa? Ketika saya sujud yang kedua, maka saya masih posisi berdiri, batal. Oke? Nah, sekarang bangun lagi Ustaz Adik. Mohon maaf ya. Nih. Kalau itu tadi hitungan berapa? Ruku 1, bangkit tidak rukun pendek, sujud yang kedua rukun panjang, berarti 2 rukun fi'li. Itu yang dimaksud. Tapi kalau cuma satu nih, ruku misalnya contoh, yuk langsung aja ruku. Ya. Waladolin, bangkit. Sah nggak? Ya boleh, emang nggak masalah itu, nggak masalah. Oke. Atau sujud, saya masih berdiri, sujud. Allahu Akbar. Subhanallah aman hamidah, bangun. Nah, itu boleh bangun lagi. Nah, itu yang dimaksud adalah dengan pergerakan sholat 2 rukun fi'li. Tapi kalau ada uzur, sah-sah aja, diberikan waktu
3 rukun fi'li sampai sujud yang kedua. Masalahnya makmum mesti baca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sampai selesai. Gitu masalahnya. Duduk lagi Ustaz Ade, makasih banyak. Masalah sampai selesai. Bagaimana? Kan gini. Di dalam mazhab Syafi'i bahwa wajib hukumnya baca surah Al-Fatihah tanpa terkecuali. Imam, makmum, munfarid, laki-laki, perempuan, bencong, semua harus baca Al-Fatihah karena hukumnya wajib. Masalahnya adalah masalahnya nih, imam bacanya kecepatan tat, gimana Ustadz? Ya kan gitu. Apalagi sholat raweh, ya kan? Dolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dulat, Akbar. Nah, yang di belakang kan makmumnya keteteran. Kalau bahasa Betawinya kedekeran. Bagaimana kita mesti ngimbanginnya nih? Betul nggak Mak? Ya nyanya, begitu gimana caranya? Dikasih waktu 3 rukun fi'li, tenang aja. Dikasih 3 rukun fi'li karena surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Oleh karena itu masbuk terbagi 2, masbuk dari luar, masbuk dari dalam. Masbuk dari luar itu yang ditanggung sama imam, masbuk yang dari dalam tidak ditanggung sama imam. Enak aja imam nanggung semua, tenang aja, Fatihah ditanggung sama imam, yang ditanggung yang dari luar, yang dari dalam tidak ditanggung. Selesaikan sampai semampu dia, dikasih batas 3 rukun fi'li. Kalau 3 rukun fi'li dia tidak sanggup, maka dia mesti menambah 1 rakaat karena dia kehilangan rukun yang namanya Al-Fatihah. Ya Ustaz Ade lagi suruh maju. Ayo. Lam yalid. Nih masbuk dari luar. Ya, yang tidak sempat mendapatkan imam bareng di dalam Fatihah. Lam yalid. Ceritanya habis wudu nih dia nih di sini. Ayo lam yalid. Allahu Akbar. Bismillah, ruku. Saya kan baru bismillah doang, dia ada ruku. Ikut imam apa saya selesaikan sampai waladolin? Nah, ulang lagi, ulang. Ayo, lam yalid lagi. Langsung ruku ya ntar ya. Ayo. Kan gitu orang kita biasanya kan. Oh. Kita mendapatkan jamaah bersama imam pada saat mana? Ruku yang bitamami ruku, sempurnanya ruku bersama imam. Berarti dapat 1 rakaat enggak? Dapat. Sekarang yang lebih parah lagi, yang paling dekat dengan mirip dekat, langsung ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat nggak saya 1 rakaat? Dapat. Kan saya kan Al-Fatihah wajib ditanggung sama itu masbuk dari luar. Kalau masbuk dari dalam wajib selesaikan. Ini yang kagak ngerti. Tuh ngaji nih kita nih. Yuk sekarang baca waladolin. Nah, sekarang baca sampai waladolin. Amin, terus baca surat. Yuk. Gitu. Amin. Baca surat terserah dah. Karena makmumnya ini bengong atau apa. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, baru siratal dia udah ruku. Gimana? Kita ikut dia ruku, kita baru ihdinas siratal mustaqim, imam udah ruku. Kita ikut imam atau beresin? Beresin, dikasih waktu 3 rukun. Itu yang dimaksud bila uzrin. Ayo, inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka tadi ini atau ini kan? Ayo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Slow man. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuma speednya yang tadi 20 km naikin dong 50. Ya enggak? Ngetrek, ya enggak?
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusin aja tadi sampai mana tadi? Ya lupa saya. Sampai mana dah? Ulang. Gua kerjain dia. Ulang. Ina syanaka ayo. Suratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Enggak usah subhanal azimi 3 kali, kan hukumnya sunnah biar kita dapat bersama imam. Langsung aja Allahu akbar. Subhanallah, sami Allah man hamidah. Sujud. Rabbana lakal hamd. Ketemu enggak? Ketemu. Apa ketinggalan 2 rukun, 3 rukun fi'li? Ini yang batal. Yuk. Suratnya tapi ina atau inanya agak panjangan dikit. Maksudnya agak cepetan dikit. Speednya nih. Imamnya rada udah lemot, gemoy, kelemer. Aki-aki, waduh bacaannya baru ngaji kemarin. Yuk, cepetan dikit. Ina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Speednya cepetin dikit, ceritanya imamnya mode cepet nih. Iya, imamnya cepet, ina atau inanya, maksudnya ina dari inasyannya aja, ayo. Cepet. Rukunya semua. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu ya, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Saya masih bisa ngejar, berarti saya nggak batal. Kenapa? Karena belum sampai 3 rukun, saya ruku, dia sujud yang pertama. Yang batal begini, yang batal. Yuk, cepet ya. Ini sholat tarawih kan biasa begitu tuh. Yuk, main cepat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim. Wasol aja, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 1. Allah. Yang batal, terusin. Waladdallin. Sujud. Allah Akbar. Saya baru begini. Itu kalau saya tahan dulu. Kalau saya itu meneruskan bersama imam, saya batal. Terus caranya gimana? Wah, saya ketinggalan. Imam udah sujud yang kedua, saya baru mau ruku. Berarti caranya gimana? Udah, langsung aja. Berarti saya kurang 1 rakaat karena tidak sempurna baca Al-Fatihah. Makanya kalau misalnya maaf nih ya, saya ngakali nih, kalau aki-aki saya anjurin, kalau aki-aki dalam sholat tarawih mendingan masuk dari luar aja. Masuk dari luar, udah waladolin baru ini ngakali nih namanya dalam ilmu fikih. Abis gimana? Kan bingung, udah setelannya susah ya kan, begini kan. Misalnya abtar Allah, dia udah Allah. Ya kan? Ya bangunnya lama. Jadi kalau lebih baik kalau anak muda langsung aja ya kan, radhiyallahu an, nah, gitu kan ya. Kalau sini bareng Allahu akbar, ya Allah, bareng nggak apa-apa bareng. Nah kalau aki-aki gimana? Udah saya anjurin, udah silakan duduk. Lebih baik kalau aki-aki orang-orang tua mendingan ya kan sambil istirahat juga, sambil ngeteh, sambil minum ya enggak? Mulai kan gitu sih. Kagak jelas ya kan. Allahumma sholli alaihi. Ya, udah baik Allah. Ya nyanyi gitu. Gitu santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Nah, gitu kan. Nah, mulai tuh naik ya kan. Nah, masuk dari luar dapat tuh. Pinter juga Ustaz ngakalin. Daripada ente kagak sah ya enggak. Masuk dari apa ketemu Al-Fatihah bareng, lebih baik udah ketika siratal alaihim naik dah buru-buru, udah amin takbir ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh yang tadi misalnya li ilafi quraisyin ila finati waswaib itu kan, nah ini baru masuk. Ketika beres misal wa amanu min khauf, dia baru malik yaumiddin. Allahu akbar. Berarti boleh nggak ikut imam? Boleh, orang kagak dapet sama imam gitu ngakalinnya tuh ya bisa gitu tuh. Wah dapat lagi kita tuh. Yang ketiga, yang keempat, an ya'lama intiqalati imamihi, apa yaitu mesti mengetahui perpindahan imamnya. Makanya kenapa mesti kita dijaharin
baik jahar dalam istilahnya takbir intikal, supaya tujuan hikmahnya orang yang buta bisa melihat pergerakan imam. Kalau orang budak gimana caranya? Nggak bisa dengar dengan pergerakan imam. Sekarang begini, orang budak boleh nggak berjamaah? Ya, tidak ada halangan. Bisa lihat pergerakannya melalui apa? Nah, pergerakan, oh gitu. Sekarang telinganya bagus, sehat, matanya cuman nggak bisa lihat. Pakai apa? Suara. Itu Allahu Akbar. Oh, berarti udah mulai. Nah, mulai Allah. Gitu, itu namanya pergerakan. Artinya mesti mengetahui, syaratnya mesti mengetahui apa? Ittihadul majlis, dalam satu tempat. Walaupun bisa tahu pergerakan, masalahnya sembahyang tarawehnya di Masjidil Haram, makmumnya di Pondok Jaya. Kok begitu, Ustaz? Iya, ngeliat di TV jam 12. Kan katanya harus mengetahui, masalahnya tidak satu tempat. Berapa batasannya? 120 meter, 400 ziro untuk ukuran berjamaah tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang boleh. Mana? Tangga mesti di dalam. Kalau tangga di luar, untuk naik sholat jamaah di atas tidak sah karena tangganya di luar, mesti di dalam. Manfaz, jalan tembus, ini bisa dibuka nggak? 11 ini pakai terawih, pakai jumatan, selama dia ini akses bisa keluar masuk sah. Tapi kalau ini terkunci tembok, mesti kalau berjamaah dia tidak bisa lewat depan atau belakang, dia terhalang oleh dinding-dinding tembok, maka tidak sah. Walaupun tidak sampai 120 meter. Kenapa? Karena di situ ada hail, ada penghalang. Gitu. Makanya kalau masjid sampai luber ke belakang, seluber-lubernya terserah, mau sampai rumah sakit Bintaro Plemir kek dari sini. Tapi imamnya di sini boleh. Kayak kemarin jamaah 212 kan imamnya di depan tuh di Monas. Sampai ke belakang, sampai ke BI semua boleh? Boleh. Yang penting bersambung. Gitu. Mengetahui dari mana? Ustadz, saya nggak dari suara, kan dari pergerakan imam. Nggak tahu juga dari mana, dari makmum. Selama dia tahu, dikasih batasan. Antara mengetahui pergerakan, minimal ukuran yang paling ideal, yang paling bagus adalah, bukan minimal, yang paling bagus sempurna adalah ukuran 3 hasta. Berapa 3 hasta? Seukuran 120 cm. 1 hasta kan 40 dewasa. 4 kali 3 berapa? 120, 12, berarti 120 cm. Seukuran sejadah. Nih, ini pas nih. Ini 120 ada nggak nih? Ada. Berarti itu yang ideal. Tidak ideal apa? Melebihi 120. Imamnya di situ dekat kamera, makmumnya di sini. Sah tidak? Sah, boleh, cuman kejauhan. Itu yang dimaksud adalah tidak boleh. Dalam arti tapi sah, cuman hukumnya makruh. Yang kelima, apa? Wa alla yukhalifahu fi sunani tafhasul mukhalafa fiha ka sajati tilawati fatajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan. Ka sujudi sahwi fatajibul fil muwafaqatu fi'lan wa tarkan. Artinya begini. Yang nomor 5 ini adalah jangan berlawanan di dalam sunnah yang kalau kita itu tinggalin maka menjadi jelek, rusak sholatnya, itu batal. Tapi kalau tidak menyebabkan rusak maka tidak mengapa. Contoh, imam mengangkat kedua tangan di dalam takbir, makmum kagak. Misalnya imam misalnya Sami Allah, angkat tangan, makmum tidak angkat tangan. Atau ketika ruku, walam yakullahu kufuwan ahad, imam Allah angkat tangan, ternyata makmumnya kan ada yang males, Allahu Akbar, banyak yang begitu. Itu boleh, tapi yang tafhas batal. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah, tapi karena imam yang ngerjain maka makmum wajib mengikuti di dalam sujud tilawah. Misalnya wasjud waqtarib, kan sunnah sujud tilawah, imam sujud tilawah, makmum sujud tilawah enggak? Sujud tilawah enggak? Sujud tilawah karena mengikuti, yaitu apa? Dalam masalah hukum mengikutinya. Oke, satu. Yang kedua,
dalam sunnah abad contohnya, yaitu tasyahud awal. Imam ninggalin tasyahud awal. Makmum mesti gimana ya? Banyak kan kejadian. Ustaz, apa? Ya. Ini kita ada 5 menit lagi sesi. 10 menit di depan Ustaz. Tasyahud, sujud mau apa namanya? Yang kedua ya, tasyahud ya, sujud dulu. Nah, ceritanya saya sujud, tapi antum kagak langsung tasyahud, tapi naik berdiri ke atas. Naik. Subhanallah, kan gitu ya. Ya, dia udah naik. Nah, terus gimana tuh? Imam turun nggak? Kalau imam turun, perhatikan baik-baik. Batal. Kenapa batal? Karena sudah melebihi batas rukun. Nah, gini, saya dulu ya. Jangan kemana-mana. Misalnya nih saya mau tasawuf, baca begini. Allah. Saya ingat, saya harus ngapain? Tasawuf. Ini belum sampai mana nih? Belum sampai batas sempurna. Maka duduk lagi. Mau orang ucapin subhanallah kayak enggak, itu cuma pengingat aja. Artinya bukan berarti enggak berfungsi. Ingat misal gini. Makanya takbir intikal bedain biar makmum paham gitu. Ada kadang-kadang mesti salah, mesti tasawuf imamnya begini. Allahu Akbar, dia pikir makmum berdiri, lu pada keder. Bedain Pak, tasawuf awal berarti turunin speednya, misalnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ngapain tuh? Jangan Allahu Akbar, subhanallah, padahal imam tasawuf. Bisa berantem, hei gue lagi tasawuf, subhanallah benar gue, berantem. Kita yang salah, itu kebanyakan. Oke, maka bedain dulu. Ternyata begini. Allah, subhanallah, misalnya. Berarti duduk. Makmum ikutin nggak? Ikutin. Tuh satu. Hukum yang kedua. Batal nih. Allah, subhanallah. Gitu ya. Waduh, gue imam gimana ya? Turun apa kagak nih? Nah, kagak ngaji nih, gimana? Ya kan? Dia turun, batal nggak? Batal. Makmum yang paham itu, wah imam udah setengah naik tuh, gimana? Udah, kita mau batalin atau niat mufarokoh? Tahu mufarokoh? Memisahkan diri jadi imam. Berarti dengan begitu, saya niat memisahkan diri jadi imam dalam hati. Nah gitu. Kayak tadi nih, Allah, subhanallah. Oh saya salah. Imamnya ngerti fikih. Ini masalah, imamnya ngerti fikih. Dengan cara begitu dia langsung aja berdiri. Itu masalah. Yang bingung makmumnya nih. Waduh, yuk berdiri. Ceritanya tadi tasawuf dari sujud dulu yuk, bareng. Yuk. Ya, salah ceritanya, harusnya tasawuf awal tapi imam enggak. Ayo. Allah. Subhanallah. Lah, gue mesti gimana nih? Dia berdiri. Aduh, saya gimana ya? Gitu ya. Aduh, subhanallah. Gimana ya? Dia bingung nih. Saya harus tasawuf awal atau ikut imam? Ikut imam. Ikuti saja imam. Karena meninggalkan sunnah abad tidak membatalkan sholat. Parahnya kalau kita egois, kita mengikuti kita jadi batal Pak. Kalau kita maksain tasyahud, imam berdiri, maka batal kita. Begitu sebaliknya, sujud tasyahud ya. Allah. Loh, supaya tasyahud imam si makmum berdiri. Saya mesti gimana? Duduk lagi. Batal nggak? Enggak, karena kita bermakmum sama si imam ini. Gitu. Sekarang kunut. Nah, kunut kan banyak yang ngantuk nih. Sambil menghamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Naik apa turun? Naik.
Sekarang kebalikannya, imam kagak kunut, makmum ayo. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Turun. Subhanallah. Imam udah begitu tuh posisinya. Nah, gimana tuh? Mundur? Langsung aja terabas. Deh, maaf Ustaz. Yang bingung makmum, gimana ini? Ya kan? Nah, panik kan? Gimana? Ikut jangan? Wes ikut aja. Dikasih waktu, kata ulama, batasannya 2 rukun fi'li. Makanya langsung saja, salah nih Tete. Ayo ruku lagi, tapi nggak kunut ya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu hamidah. Turun. Subhanallah. Wah, imam begitu tenang. Gua udah ngaji. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam, ya kan? Atau walumi langsung turun. Kenapa begitu? Karena sunnah abad bukan pada Allahumma hdininya, tapi pada apa? Pada apanya? Sholawatnya dan sahabat. Jadi singkat aja langsung. Dapat nggak kita? Dapat. Itu. Tuh, udah besok kita praktek sholat deh. Udah ngaji begini. Udah pada pintar di sini dari Nurul Iman. Iya, gitu ya. Yang keenam adalah apa? Yaitu mesti meyakini manik taqoda imamu bi butlanihi, yaitu meyakini akan pembatalan imamnya. Kalau dia meyakini batal imamnya, maka kita tidak boleh ikut. Tapi kalau kita tidak meyakini, maka kita ikut. Contoh, tadi dari jalan mau sholat maghrib, ini si imam cipika-cipiknya sama bininya. Misalnya Ustadz Nopa, bininya apa namanya? Cium tangan. Menurut mazhab Syafi'i, ya kan, bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram batal nggak? Bareng sama kita ke masjid. Allah, maksudnya mau sholat maghrib. Apa lupa nih Ustadz Ade? Jadi imam. Kita yang makmum melihat kasus itu gimana? Ikut jangan? Ikut jangan? Nggak bisa kita jadi imam. Kenapa? Jadi makmum. Kenapa? Karena kita meyakini akan batalnya. Nah, batalnya si imam. Berarti kalau begitu caranya gimana? Bilangin sama, setelah beres sholat bilangin, Tad, mohon maaf, tadi kan antum perasaan salaman, aku kagak wudu lagi. Lah ya gue lupa. Langsung umumkan di hadapan jamaah. Mohon maaf jamaah, kenapa? Saya batal, saya berhadas. Kenapa? Tadi saya cuma sama bini saya, salaman lagi mau kesini. Terus gimana dong saya? Ulang sholat, ulang suwe lo, gitu katanya semua. Pada gitu keluar semuanya akhirnya. Wah, mas gua gitu. Harus diulang. Kenapa? Karena sudah mengetahui. Tapi kalau kagak tahu, nggak jadi masalah. Baik dalam berhadasnya atau yang lain sebagainya. Kenapa? Masalahnya kita mengetahui. Contoh lagi, beda mazhab. Imamnya entah disir atau apa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok gak pakai bismillah? Yang gua ngaji kan sih bismillah. Bismillah kan apa namanya masuk dalam surat Al-Fatihah. Saya mesti gimana? Kalau ragu tidak sah. Kalau Anda yakin, karena kita udah tahu duluan. Kok alhamdulillah begitu beres sholat saya tanya, mohon maaf nih Ustaz, ya antum kalau baca Fatihah kok nggak pakai bismillah? Pakai, tapi saya sir. Tapi antum meyakini nggak kalau bismillah itu ayat? Meyakini. Gue cuma lagu-laguan aja. Gue kayak di Masjidil Haram. Oh sah berarti. Tapi kalau dia bilang, Ustaz mohon maaf, antum kok nggak baca basmalah? Gimana? Kagak, karena saya tidak meyakini basmalah masuk dari ayat, karena menurut mazhab Syafi'i bahwa hukumnya baca basmalah tidak disirkan dan itu adalah sunnah. Oh, kalau begitu jangan, wah sesat lo, jangan begitu. Oh, kalau begitu saya tidak boleh bermakmum pada dia. Begitu sebaliknya, imamnya Syafi'i, makmumnya Hanafi, kelar urusan, boleh, nggak jadi masalah. Bagi dia basmalah, Hanafinya kagak. Jadi selesai sampai di situ. Baik, ada sesi pertanyaan 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya tentang seputar sholat berjamaah. Oh, di belakang ibu-ibu siapa? Bu, silakan Bu. Ini dulu ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Coba apa? Coba tolong disambungkan ke saya. Apa pertanyaannya?
apa-apa, sambungkan aja untuk ucapan dia. Iya. Mengkoda sholat zuhur. Oh gitu. Begini ya. Itu pertanyaannya betul Ibu? Betul pertanyaan seperti itu? Mengkodok sholat subuh di waktu zuhur. Oh gitu. Baik, baik. Udah ya, itu udah ngambil speaker. Ya, nih. Ya, singkat ya. Sholat itu ada 3. Bu, dengerin baik-baik. Pak, sholat ada 3. 1 adaan, 2 kodoan, 3 i'adah. 1 kodok adaan yaitu tunai, waktu ada, di waktu tersebut ditunaikan, namanya adaan. Kalau di dalam talafuznya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qibati, adaan masuk dalam niat Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu tunai, kan gitu. Tuh. Yang kedua qadha, yaitu waktu ada terlewat dan dia mesti wajib membayar itu qadha. Kalau qadha yang nomor 2, di waktu mana saja, kapan saja boleh dibayar. Kenapa? Karena bukan waktu asli dia lagi bebas, selama tidak pada 2 keadaan. 1, ketika matahari terbit kayak gini hari ini, sholat subuh nggak boleh. Kalau bapak ibu kesiangan, lihat waktu suruk jam 5.4 berapa sekarang? 5.44, bangun 5.46 5.50 kayak sekarang. Sholat subuh jangan, tungguin dulu sampai batas waktu duha, itu batasannya. Terus saya mau bayarnya antar aja dah, saya mau nyuci dulu, mau ini segala macam, kan gitu. Terus gimana di waktu zuhur? Boleh, mau di waktu minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, 2 tahun, 3 tahun, yang penting ibu masih punya hutang. Sholat subuh ninggalin di waktu itu, berarti punya hutang nggak Bu? Qadha, harus dibayar. Nah, maka sholat qadha hukumnya membayar. Mau 3 tahun ninggalin wajib, kalau mazhab Syafi'i harus bayar. Saya lupa Ustadz berapa, masih muda. Kata bapak, saya juga lupa. Zaman saya mancing di Pamulang, bagaimana ini ya? Gitu, gimana? Ya udah dah, seingatnya aja dah. Yang ketiga, sholat namanya i'adah, yaitu mengulang. Waktu ada, tempat ada, cuma ada syarat yang tidak tercukupi, ya kan? Seperti kena najis dan lain-lain, maka wajib diulang kayak qadha. Waktunya di mana aja boleh. Jadi kesimpulannya, sholat subuh di waktu zuhur boleh, di waktu asar boleh, di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh. Sholat kagak sholat isya di waktu subuh boleh, di waktu asar boleh, di waktu zuhur boleh, isya bebas. Misalnya habis subuh nih belum terbit, jam 5 misalnya ibu bangun, saya mau qadha sholat zuhur, saya lupa kemarin, kelupaan saya, benar-benar lupa, bayar dah di waktu subuh boleh? Boleh, gitu. Asal tidak di waktu yang 2 kondisi tadi, matahari terbit dan ketika matahari akan terbenam. Ayo, ada lagi. Ini satu lagi perempuan dulu, tebar itu. Yang dia ngangkat. Ya. No, ya. Bapak ya, lama dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah yang disebut rukun fi'li itu? Iya, saya mau tanya itu aja. Rukun fi'li itu apa? Ya, apakah yang disebut rukun kalau fi'li? Begitu caranya, keluar dari sini. Kalau merasa perlu sholat, wajib membeli buku saya. Tuh ada di mobil saya. 5 bungkus bakso 110.000 beli. Mau bayang mau bener aja susah bener. Iya. Ntar kalau mau ambil lah atuh lah. Ya, ambil atuh. Gak apa, sampai saya jelasin, oke. Serius, saya mah kalau kitab berjilid-jilid, wah kalau buat kitab ilmu buat akhirat, buat nabang kudungan 200.000 sanggup El Jata. Ya enggak, kena model sehari ini 500.000
Sanggup, masa beli buku nggak sanggup buat ilmu. Oke, wah Ustadz jadi bisnis kagak, saya mengajarin biar bener. Rukun fi'li, rukun artinya pondasi, fi'li perbuatan, yang perbuatan. Ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, itu diantaranya. Rukun qauli apa tadi? Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, sholawat di tasyahud akhir, kemudian salam. Itu rukun qalbi hanya satu, yaitu niat. Jelas ya. Beli ya beli biar ngaji mau beli oga. Astagfirullah. Siapa lagi bang? Ayo lanjut. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Terus apakah di dalam semua rukun yang rukun sholat yang 13 atau rukun sholat berapa itu ya yang menurut pendapat yang lain dimasukin niat yang rukunnya ataupun tidak gitu. Baik, jadi gini, niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Di mana tempatnya? Di hati. Kapan? Di waktu, yaitu niat hanya pada satu tempat aja bang, yaitu pada takbiratul ihram. Wajib qornun niati, berbarengan niat ma'a takbir bersama takbiratul ihram. Enggak boleh sebelum, enggak boleh sesudah. Udah situ aja, selebihnya enggak apa-apa. Kayak enggak perlu niat ruku, enggak perlu niat sujud dan lain-lain. Nanti kalau saya jelaskan itu nanti ada. Jadi gini, di dalam niat ada dua, satu istihdor, dua muqaranah. Dibagi lagi. Apa itu? Istihdor terbagi dua, istihdor urfi, istihdorul hakiki. Dua, kornal urfi wa kornal hakiki. Mesti dua-duanya ada di dalam niat. Apa? Simpelnya wajib di dalam takbiratul ihram menghadirkan si sholat tersebut di hati. Kayak kita begini, belum nyampe lokasi pacar kita tapi bayangan rumah dan ceweknya udah ada di otak, padahal belum nyampe. Itu namanya bayangan. Kornan mesti berbarengan. Jadi gimana? Bareng sama membayangkan ada Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat pada Allah, dibayangi itu sholat gitu ya. Ijmali saja secara global aja, zuhur itu 4 rakaat gitu, begini sholatnya udah begitu aja sampai situ. Terus lebihnya nggak perlu gitu. Jadi hanya satu, itu pada takbiratul ihram aja begitu. Oh ada lagi? Gimana? Betul? Ya. Waduh. Baik, paham saya. Gini. Niat itu memang menurut mazhab Syafi'i, ini usul fikihnya nih, innamal a'malu biniat, hanyalah segala sesuatu itu perbuatan dengan niat. Masalahnya mazhab Hanafi mentakdirkan innama siyabul a'mal. Kalau mazhab Syafi'i innama sihatul a'mal, gini, segala sesuatu sahnya amal dengan niat. Nih kalau bicara usul fikih, ini kan Bapak keranahnya bukan bicara kuliah nih, akademisi usul fikih. Oke, simpelnya begini Pak, semua ibadah pakai niat, tapi ada tempatnya. Haji tempatnya niatnya di mana? Di hati tetap, tapi di mana? Yaitu ketika mikot. Kalau haji, kalau zakat antakobut ketika lagi serah terima, atau sebelumnya kita niat, tapi boleh saya niat zakat fitrah untuk saya pribadi gitu, tuh namanya. Oke.
dalam wudu di mana? Ayo, wudu di mana niatnya? Ketika inda ghuslil wajhi, ketika membasuh, la qabla wala ba'dah, tidak sebelum tidak sesudah. Basuh saya niat wudu, tidak sah. Niat dulu saya niat wudu untuk sholat terus dia baru basuh, tidak sah. Mesti bareng ketika basuh wajah. Itu sambil niat di dalam sholat, yaitu ketika takbiratul ihram, itu bukan pada Fatihah dan lainnya ruku. Jadi niat segala sesuatu dengan niat sholatnya di takbiratul ihram. Selebihnya ngelamun sampai salam, bengong, tapi sholat tetap 4 rakaat 3 rakaat ngaco segala macam, udah mati bengong, maka tetap sah, tapi sholatnya dianggap tidak khusyuk. Puasa di mana? Yaitu ketika mabit, sudah waktu bermalam. Makanya kita kalau mazhab Syafi'i habis terawih karena udah malam, nggak bisa terawih, dia lupa waktu malam mau tidur, bangun nggak bisa ingat juga waktu sahur nggak bisa juga waktu imsak, dah mentok sampai situ. Selebihnya makruh sampai waktu zuhur. Kalau zuhur dah berarti dia batal. Gitu. Dah. Udah cukup ya. Nanti kalau kurang jelas sambil ngopi kita. Oke, Bapak ngaji. Baik Bapak hadirin Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terlewat sedikit, mohon maaf, dan mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf karena waktu terlewat panjang, karena ini adalah menyangkut masalah wajibnya kita di dalam sehari-hari. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakinna manusina wa fahimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang alhamdulillah telah menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah, sebelum ditutup ada undangan dari Majelis Silaturahmi Pondok Jaya. Ya, saya sebagai salah satu pengurus dari Majelis Silaturahmi Pondok Jaya mengundang Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian untuk hadir nanti malam ba'da Isya di sini. Kebetulan bulan ini di masjid kita, Masjid Nurul Iman, insya Allah dengan penceramah guru kita Kiai Haji Adnan Idris Kaisan. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya untuk hadir Bapak-bapak Ibu-ibu nanti malam ba'da Isya, kita pengajian rutin bulanan bersama guru kita Kiai Haji Adnan Idris Kaisan. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk bisa hadir di tempat kita nanti malam. Untuk selanjutnya